Kita coba akan memberikan nanti bantuan alat-alat olahraga. Tapi Banjiran apa? Aing kebanjiran apa? Kalian lapar? Nih, ada alat olahraga. Biar kalian gak lapar ya. Lapar. Gak gitu-gitu juga, Bang. Gila kau buat di mana? Kan banjir sekarang ni. Tak boleh sikit dulu. Rumah kau hanyut Kau masih buka? Lagi 10 kilometer lagi. Jangan kacau. Ya Allah, dia steady lagi. Enak bener, lagi kena bencana banjir dikasih alat olahraga. Walaupun agak oleng gak apa-apa dah, yang penting sehat. Raja Juli Antoni minta bantuan Kapolri untuk mengusut kasus kayu gelondongan. Sandiwara macam apa? Gokil banget nih guys ya, ada pemuda dari NTT yang mengkritik nih pejabat-pejabat kita ya, ataupun pejabat yang ada di Indonesia. Mulai dari DPR, ataupun mulai dari menteri-menteri dan juga yang lainnya. Ada 5 pejabat teman-teman yang dikritik oleh pemuda dari NTT ini. Oke teman-teman, jadi langsung aja kita masuk ke videonya. Top 5 pejabat paling sembrono di bencana Sumatera. Sebenarnya judul ini lebih tepat itu pejabat paling bodoh begitu. Bodoh sekali mereka ini. Tapi baiklah, kita memperhalus sedikit, kita soft spoken sedikit lah. Saya angkat kaki saja ya, karena bahas konten ini tuh, ini konten yang tidak perlu menghormati siapa-siapa begitu. Oke, Bang. Sangat kaki saja untuk bahas dorong-dorong ini. Di nomor 5 ada Fahri Pramasta, anggota DPR dari fraksi apa tidak penting dia begitu. Dari partai apa juga terserah kau, yang datang dan pakai rompi anti peluru. Emang ya netizen Indonesia tuh kreatif banget ya, kalau ada yang gak enak didengar makanya langsung dibuatkan versi AI-nya teman-teman. Peduli setan yang kena banjir. Yang penting gua keren, bos. Ya. Goblok bisa. Bisanya kalian pilih anak mami tolol. Jangan lupa pakai pelampung pas perang. Jangan lupa pakai rompi anti peluru kalau ada banjir. Ayo, dia bicara. Lo nanya rompi ini buat apa? Buat nanujatan, bacotan kalian. Bahan meme baru di tengah bencana. Lu pada pasti sudah tahu salah satu kader partai PAN yang jadi anggota DPR modal terkenal doang. Dan ya orang ini jadi sasaran bulian netizen karena gaya dia saat meninjau lokasi bencana terkesan untuk pamer di sosmed doang. Dengan pakaian ketat ditambah rompi ala-ala militer membuat dia terlihat lebih mencolok dibanding pejabat lain. Bahkan tentara saja kalah nyentriknya dengan orang ini. Dan foto ini menjadi trending setelah dia upload di Instagramnya. Karena pose dia yang entah sedang menunjuk apa menjadi pertanyaan para netizen. Dan akhirnya netizen mengedit foto ini secara manual juga dengan AI. Ada yang bikin dia handstand dengan satu tangan, lompat ke arus banjir, diganti dengan berbagai skin. Pose nunjuknya ini juga ditimpa ke lukisan Michelangelo. Bahkan dia udah gak sendirian lagi nunjuknya. Dan yang paling lucu ketika tiba-tiba berubah menjadi pengendali air. Lagian apa juga ya pejabat tuh hobi nunjuk-nunjuk sesuatu ketika survei bencana, padahal gak punya solusi sama sekali. Mending kayak Kim Jong-un pas nanganin banjir. Sekali tunjuk, pejabat koplak pada hilang dari muka bumi. Itu sangat tidak empatik sekali, sangat nir empati. Kau datang di situ untuk apa, Farel? Kau datang ke sana untuk apa?
Saya tanya kau datang ke sana buat foto-foto, kau kira kau artis? Kau kira kau masih artis? Tidak penting kau, bos. Kau tidak penting. Kau tidak penting sekali. Kau tidak penting datang dari Jakarta dan pergi di tempat bencana dan orang repot-repot untuk urusi kau, itu tidak penting sekali kau. Dan kau pakai kau punya rompi anti peluru itu, siapa yang tembak kau di sana? Orang-orang lagi pada berduka, pada kehilangan kayak begitu. Jangan datang di orang yang lagi sedang berduka kehilangan dan tiba-tiba kau datang dan membuat sebuah gestur safety. Orang mati di sana dan kau datang dengan kau punya rompi anti peluru dengan logo anggota DPR-mu yang tidak jelas itu, dengan namamu tercetak besar-besar di sana. Kau kira kau bagus? Nol besar kau. Di nomor 4 pejabat paling sembrono di bencana Sumatera. Kenapa kau ikut-ikutan dalam urusan ini, Erick Thohir? Aing kebanjiran apa? Lapar, aing kebanjiran apa? Kalian lapar? Nih, ada alat olahraga. Biar kalian gak lapar ya. Lapar, lapar, Gak gitu-gitu juga, Bang. Kita coba akan memberikan nanti bantuan alat-alat olahraga. Tapi setelah Pak Prabowo, tolong diperbanyak menteri-menteri jenius seperti Pak Erick Thohir ini. Buat yang nggak ngerti, ya arti daripada Pak Erick Thohir berkata ingin memberi bantuan alat olahraga untuk korban banjir di Sumatera, kalian pasti marah. Tapi kalau yang ngerti seperti saya, nggak akan marah. Kenapa? Karena yang pertama, alat olahraga itu terbuat dari besi, barbel itu ya. Artinya apa? Kalian bisa jual, bisa dikiloin. Apalagi kan orang Sumatera Utara kan senang tuh ngilo-ngiloin besi, bisa dijual lagi. Dan yang kedua, artinya biar kalian kuat menjalani hidup. Nanti lain kali kalau banjir, kalian kuat untuk berenang. Kalian nggak panik, kalian nggak ketakutan untuk menghadapi limpahan air gitu loh dari atas bukit. Kalian bisa lari sekuat tenaga, selamatkan harta benda kalian. Begitu maksud Pak Erick Thohir. Ada menteri setolol Erik. Kenapa? Masa iya saya baca berita dia mau ngirim bantuan alat olahraga buat korban bencana. Lu kira Rik, korban bencana mau lu suruh main futsal, lu suruh main bola, lu suruh fitness. Otaknya begini Erik, tolong jangan suka makan duit haram sama. Erick Thohir akan beri bantuan alat olahraga untuk korban banjir dan longsor di Sumatera. Bapak, kalau ingat soalnya, ya Allah, siapa yang butuh olahraga, wah? Dia tuh butuh makan, butuh pakaian, butuh tempat tinggal. Ya Allah, ya Tuhanku, nggak ngerti lagi saya. Gila mau bawa di mana? Nggak banjir sekarang nih. Tak boleh sikat dia. Rumah kau hanyut Kau masih buka? Lagi 10 km lagi. Jangan kacau. Ya Allah, dia steady lagi. Enak bener. Lagi kena bencana banjir dikasih alat olahraga. Walaupun agak oleng nggak apa-apa dah. Yang penting sehat. Itu nanti baru kau bicara. Jangan hari ini. Hari ini itu masih urusannya evakuasi. Hari ini itu masih distribusi bantuan. Tentang makanan, tentang pakaian, tentang obat-obatan, tentang susu, pampers, tentang pencarian korban yang masih hilang, tentang pemakamannya bagaimana, tentang rumah-rumah orang ini yang hilang ini. Mau diapain? Dibangun baru, direlokasi. Itu dulu. Setelah itu baru kau muncul dengan kasih alat-alat olahraga. Walaupun itu juga tidak penting bantuan itu. Lebih baik kau kasih uang daripada kasih barang-barang itu. Dijual saja itu barang-barang. Kalau memang vendor-vendor kasih bola kasti kah, bola kaki kah, net kah, raket badminton kah, sepatu bola kah, suruh mereka jual saja. Jual dan kasih saya uangnya, supaya uang itu saya bawa kasih ke korban. Karena mereka pasti akan sangat butuh itu. Tidak butuh bola. Jadi jangan hari ini kau bicara. Boleh bicara 3 bulan lagi, 6 bulan lagi mungkin. Setelah rumah-rumah mereka dibangun kembali, kampungnya sudah mulai dibangun kembali. Nih teman-teman, adik-adik, anak-anakku, saya datang bawakan bola ya, main-main ya, happy-happy ya, supaya sedikit melupakan yang kemarin. Boleh. Jangan langsung ikutan nimbrung juga kayak tidak sabar sekali kah? Orang lagi musuh kau juga gara-gara pemecatan Sintayong itu belum selesai urusannya. Pengangkatan Patrick Kluivert dan sampai dan hari ini pelatih timnas belum ada datang. Wah, di nomor 3 pejabat paling sembrono di bencana Sumatera, Raja Juli Antoni. Please, tolong. Raja Juli Antoni minta bantuan Kapolri untuk mengusut kasus kayu gelondongan. Sandiwara macam apa? Saran kita nih Pak, coba tanya sama temen main dominonya.
Biasanya kalau satu circle saling kenal. Lagian bapak main balakman sama pelaku balak liar. Iya. Tapi kan ngelesnya itu kan terpotong secara alami. Bener. Makanya tuh bener dia disuruh mundur. Bahkan kata anggota DPR, dia nggak ngerti apa-apa soal kehutanan. Nah, bener. Orang rambutnya aja lebih tebal dibanding hutan Sumatera. Dari hati yang terdalam ya, saya mohon maaf sebesar-besarnya pada Pak Presiden Prabowo. Secara pribadi tidak punya. Guys, jadi ini adalah Menteri Kehutanan teman-teman ya, yang gak tahu juga teman-teman, kalian nilai sendiri aja. Penjelasan lain kecuali yang memang saya sampaikan di rilis saya ketika itu, dan itu juga diperkuat oleh Mas Karding ya, bahwa saya datang ke tempat beliau ngobrol hampir 3 jam ya. Setelah itu saya mau keluar dan ada orang yang memang sedang bermain domino. Banyak, ada 20-30 orang di posko KKSS ya. KKSS itu kerukunan keluarga Sulawesi Selatan ya. Jadi saya dari toilet mau pulang, terus dia main dulu gitu. Mereka sedang main, karena Mas Karding ada di situ, yang 2 orang berdiri, saya duduk di sana. Dan saya cuma main 2 kali, setelah itu saya pulang. Dan saya tidak tahu sama sekali status teman main saya yang kiri dan kanan. Namun demikian, dari hati yang terdalam ya, saya mohon maaf sebesar-besarnya pada Pak Presiden Prabowo, kepada Komisi 4 mitra saya, dan terutama maaf saya tentu kepada masyarakat Indonesia ya, atas kericuhan yang terjadi karena foto yang beredar tersebut. Dan saya berharap ini menjadi pelajaran bagi saya sebagai pejabat publik untuk lebih hati-hati. Sehingga saya pesan Pak Menteri, kalau Pak Menteri nggak mampu mundur aja Pak Menteri. Pak Menteri nggak paham tentang kehutanan. Tanggung jawab saya hanya bekerja semaksimal mungkin yang saya bisa. Selanjutnya itu adalah hak prerogatif Pak Presiden. Oke, makasih banyak. Setelah nanti para badut di DPR itu menanggapi presentasi Raja Juli dengan cara mengherankan dan malah terkesan, ya maaf, dungu. Badut pertama adalah wakil rakyat dari Partai Kebangkitan Bangsa bernama Usman Husin. Dia dengan pongah meminta Raja Juli untuk mundur dari posisinya jika tak mampu mengatasi persoalan hutan yang ada di Indonesia. Usman mengatakan Raja Juli tak paham soal kehutanan. Dia meminta Raja Juli menjelaskan langkah-langkah apa yang harus dilakukan untuk melakukan penanaman kembali pohon-pohon yang selama ini sudah habis ditebang. Saran saya, Pak Menteri, kata Usman, kalau nggak mampu mundur aja. Yang sama memprihatinkan adalah anggota Komisi 4 dari PKS, Rahmat Saleh. Tanggal kemarin, itu tanggal 18 November, itu kabinetnya Pak Ferdinand Marcos di Singapura, di Filipina. Mereka itu banjir penyebabnya. Tapi gentleman 2 menterinya mengundurkan diri. Karena menganggap tidak mampu mengatasi itu. Jadi bukan sesuatu yang salah juga. Kalau menteri yang tidak sanggup mengatasi ini mundur juga. Itu adalah tugas yang mulia menurut saya. Itu jauh lebih terhormat, jauh lebih menjaga perasaan korban, jauh lebih menjaga suasana berkabung ini. Kau mundur saja sudah. Perawakanmu, cara kau bicara itu bohong semua. Cara kau bicara, cara kau mempresent sesuatu, cara kau ada di konferensi pers, itu semua gimmick, gesturmu itu semuanya nol, bos. Nol. Tidak ada itu. Kami tidak akan pernah percaya semua yang kau bilang. Dan kau sendiri yang baru-baru ini mengizinkan kembali aktivitas tambang di Sumatera Utara. Dan kau bilang itu terjadi di masa lalu, terjadi di periode-periode lalu. Hehehe, tolong, kau itu makan gaji. Jadi kau turun sudah, mending sekarang. Tidak perlu lagi bicara penanaman kembali, reboisasi, perusahaan-perusahaan mana yang harus dibekukan izinnya dan segala macam. Hei, kalian sendiri yang bikin itu. Bagaimana caranya kalian yang kasih izin, lalu kemudian kalian bersaksi di depan kami semua untuk mencabut izin mereka? Itu logikanya bagaimana? Sepembohong apa sikap itu? Sebagai orang yang tahu malu, tahu adab, tahu adat, mundur. Kau tidak penting. Tidak penting sekali, hai Raja Juli Antoni. Kau tidak penting. Kau mundur sekarang sudah. Dan di nomor 2, pejabat paling sembrono di bencana Sumatera sudah pasti Zulkifli Hasan. Niatnya mau pencitraan tapi malah dihujat satu Indonesia. Jadi gini, Zulkifli Hasan tiba-tiba memikul sekarung beras sendirian saat mengunjungi korban banjir di Sumatera. Padahal di sana banyak ajudannya. Tapi entah kenapa beliau memilih gaya angkat sendiri sambil diikuti banyak kamera. Masalahnya masyarakat belum lupa.
mantan Menteri Kehutanan itu pernah memberikan izin pembabatan hutan 2,4 juta hektar. Karena film ini, warganet jadi tahu penyebab banjir di Sumatera. Baru-baru ini muncul rekam jejak lama soal kerusakan hutan di Indonesia. Nama Zulkifli Hasan pun ikut diseret karena rekam jejaknya saat menjadi Menteri Kehutanan. Dalam sebuah film dokumenter tahun 2013, Zulkifli Hasan bahkan pernah disemprot langsung oleh aktor Hollywood Harrison Ford. Saat itu, Ford datang ke Indonesia untuk melihat langsung maraknya perambahan hutan di Taman Nasional Teso Nilo, Sumatera. Ford terlihat sangat marah melihat kondisi hutan yang habis dibabat. Yang membuat netizen makin geram, data menunjukkan bahwa selama menjabat Menteri Kehutanan, Zulkifli Hasan memberikan izin perkebunan hingga 1,64 juta hektar atau sekitar 25 kali luas Jakarta. Banyak yang bertanya-tanya, apakah bencana ini hasil dari kelakuannya di masa lalu? Aing manggul beas ke pencitraan hungkul, padahal mak ieu banjir gara-gara aing. Aing oge naon sia mah teu ngadenge aing jangkar kehet, deuleu ku sia banjir di mana-mana, rek kumaha geus itu. Kakak netizen anu saroleh geus atuh ayeuna mah tong dibully terus, uing teges kolot era ku anak jeung incu. Rek tobat aslina ieu mah wani burut kanyut moal ngababat deui leuweung. Gini, jadi jangan merasa seperti malaikat dan kau datang pikul beras. Itu strategi kampanye 10-20 tahun lalu. Kami masyarakat itu sudah tidak bisa lagi kau tipu-tipu kayak begitu. Kau pikul-pikul beras, ngepel-ngepel lantai, serok-serok sampah. Tidak. Baru di hari-hari pertama bencana dan tiba-tiba kau datang dan kau pikul karung beras, coy. Hehehe. Dan ini juga buat semua pejabat-pejabat pusat di Jakarta. Kalau ada masalah-masalah di daerah, jangan datang, tidak usah datang. Karena kehadiran kalian itu malah bikin repot orang. Kehadiran kalian itu tidak mendatangkan apa-apa, tidak menambah nilai apa-apa begitu. Kalian cukup dapat laporan dari gubernur, bupati, dari dinas-dinas terkait di sana dan kirim bantuan, sudah selesai. Jangan kau ke sana dan menarik pemberitaan itu larinya ke kau. Dan akhirnya belakangan ini FYP kita itu dipenuhi oleh pernyataan-pernyataan busuk-busuk ini. Tontonan kita itu dipenuhi oleh muka-muka orang-orang ini. Gara-gara kalian bersikap dengan begitu gegabah dan bodoh ini, yang ujung-ujungnya kau dicaci maki se-Indonesia. Ya terima. Jangan counter di momen-momen kayak begini. Jangan sampai kayak Ahmad Yohan yang bela Zulkifli, anggota DPR kami orang NTT ini. Aduh kakak, tolonglah. Ya barang ini kita sama-sama mengerti lah. Cari posisi, cari aman begitu. Sama sekali tidak empatik. Bela Zulkifli Hasan pada saat diserang, kemudian Ahmad Yohan muncul dan membela, mendiskreditkan karir politik dan segala macam. Kakak Ahmad Yohan, tidaklah. Kita orang NTT tidak begitu. Kita itu orang NTT itu lebih respect begitu ya. Lebih solider begitu dengan saudara-saudara kita, dengan orang-orang yang bahkan kita tidak kenal, tapi kita orang NTT itu punya pride itu. Jangan gara-gara urusan politik, urusan kita cari makan minum toh, itu jangan meniadakan kita punya kelokalan itu. Dan pejabat paling sembrono di nomor 1 kalian tunggu apa lagi kalau bukan Prabowo. Tidak taktis, tidak cepat, tidak responsif. Yang bantuan tiba begitu lambat. Per hari ini tuh masih banyak mayat belum ditemukan. Ini karena apa? Karena tidak ada sikap tegas dari Pak Presiden, dari Pak Prabowo. Karena kegampangannya di awal itu, Ketua BNPB bilang kalau ini hanya heboh di medsos, tapi kenyataannya tidak sebegitunya. Ya laporan dari pejabat-pejabat ini akhirnya bikin Pak Prabowo merasa bahwa ini cuma banjir di kali begitu, dan tidak memutuskan untuk menjadi bencana nasional. Ini terlalu sekali. Terjadi di 3 provinsi besar loh, provinsi raksasa semua ini. Dan itu tidak masuk dalam agenda nasional. Sikap politik yang konyol sekali itu. Kalau bukan bencana nasional terus bencana apa ini? Halo guys, kali ini berita dari Pak Prabowo. Jadi Pak Prabowo menggelontorkan dana 16,7 triliun untuk memperbaiki hutan tropis di Brasil. Sementara itu, dia hanya memberikan budget 4 miliar per daerah kepada daerah-daerah yang terdampak di Sumatera akibat banjir Sumatera. Ini luar biasa ya. Luar biasa kecilnya bagi bencana. Dan guys, jadi gua baru tahu ya kalau Prabowo sendiri tuh menyumbang ke Brazil senilai 16 triliun. Wah, ini gede banget teman-teman ya. Dan hanya menyumbang 4 miliar ke
daerah-daerah yang terkena banjir kemarin teman-teman. Wah ini gua baru dengar juga nih teman-teman. Next teman-teman. Luar biasa besarnya untuk memperbaiki hutan negara lain. Memperbaiki hutan tropis di Brasil. Sementara hutan di Sumatera, Kalimantan, bahkan Papua terus saja digunduli. Ini sebenarnya apa sih yang terjadi? Ini kan sepertinya begini ya. Seperti kita punya rumah. Lalu atap rumah kita banyak yang bocor, rusak. Tapi yang diperbaiki justru malah atap rumah tetangga. Ini seperti seorang kepala keluarga yang hanya sibuk mencari nama di hadapan tetangga dan lingkungannya, sibuk memberi bantuan ke sana sini, sementara keluarganya sendiri kelaparan setiap hari.